Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Fernandes, NIM 141171103 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya ingin menjelaskan hasil proyek aplikasi mobile saya dengan judul aplikasi Android COVID, di mana COVID ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melakukan olahraga di rumah saat pandemi COVID-19. Langsung saja akan saya jelaskan sedikit tentang aplikasi apa yang akan saya kembangkan. Yang pertama, alasan mengapa saya mengembangkan dan memilih aplikasi ini. Yang pertama, karena saat ini kita berada di dalam pandemi COVID-19, di mana penyakit ini merupakan suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus jenis baru. Nah, oleh karena itu, karena penyebarannya yang cukup cepat, pemerintah mengambil langkah melakukan physical distancing dan lockdown, sehingga kita diwajibkan untuk diam di dalam rumah kita masing-masing. Pada masa-masa ini, saya berinisiatif untuk membangun aplikasi yang mana nantinya akan memberdayakan masyarakat untuk olahraga di dalam rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi ini tanpa harus keluar rumah, di mana nantinya dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembuatan aplikasi Android ini yang pertama adalah mempermudah kegiatan olahraga yang di rumah selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, olahraga di rumah terkadang masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana cara melakukannya, jadwal yang tepat, dan metode yang akurat untuk melakukan olahraga tersebut. Nah, dengan aplikasi ini kita dapat mempermudah olahraga di rumah selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah mempermudah penggunaan Google Maps untuk menemukan tempat-tempat kesehatan yang ada di dekatnya atau fitur nearby. Jadi di dalam aplikasi ini ada fitur built-in atau penggunaan API dari Google Maps dengan menggunakan GPS untuk menemukan tempat-tempat kesehatan yang ada di sekitar pengguna atau user. Yang ketiga adalah membantu pengguna dalam mengatur jadwal olahraga, fitur alarm, dan daily workout. Nah, jadi aplikasi ini juga memiliki penjadwalan olahraga, memiliki juga fitur alarm untuk mengingatkan, dan juga ada pemilihan daily workout yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, public space yang akan saya jelaskan mengapa aplikasi ini ada dan mengapa aplikasi ini harus dapat menyelesaikan beberapa masalah. Yang pertama adalah adanya dorongan user untuk memerlukan sebuah perangkat lunak yang memenuhi aspek kenyamanan atau convenience. Jadi, terkadang user itu memerlukan suatu perangkat lunak yang dapat memenuhi tingkat kenyamanan itu sendiri. Nah, di dalam aplikasi ini kita sudah mengembangkan beberapa layout yang sangat baik untuk memenuhi user experience dan kenyamanan dari user itu sendiri. Kedua adalah penggunaan perangkat lunak yang harus dapat mudah digunakan tanpa harus membingungkan terhadap user. Jadi aplikasi ini dikembangkan juga dengan menggunakan proses-proses kerja yang mudah, simpel, dan tidak meribetkan si user itu sendiri. Yang ketiga adalah pengguna memerlukan perangkat lunak yang handal. Jadi perangkat lunak yang handal itu maksudnya seperti apa? Jadi perangkat lunak yang handal adalah suatu perangkat lunak yang dapat diandalkan dalam segala situasi. Jadi aplikasi ini diharapkan bisa dilakukan di mana saja tanpa mempertimbangkan tempat, lokasi, dan waktu yang akan dilakukan untuk melakukan olahraga. Jadi aplikasi ini diharapkan tidak memiliki bug atau crash pada saat dijalankan. Nah, secara umum proses atau alur kerja dari aplikasi ini seperti ini. Pertama ada sebuah aktor. Di sini aktornya adalah user, di mana user dapat melakukan exercise menggunakan stopwatch dan fitur nearby, di mana untuk melakukan menu-menu ini atau fitur ini, si user harus melakukan login terlebih dahulu. User dapat melakukan login setelah dia melakukan register. Gitu. Nah, untuk menu exercise sendiri, terdapat menu setting, di mana untuk melakukan exercise harus di-setting dulu pengaturannya seperti level, jumlah exercise-nya, dan target yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah history. History ini nanti akan muncul setelah user melakukan exercise. Seperti itu. Langsung saja akan saya demokan aplikasinya. Pertama saya akan membuka studionya. Lalu saya jalankan. Seperti ini. Oke, kita jalankan aplikasinya. Oke, di sini akan muncul halaman splash screen. Di sini ada progress bar menunjukkan halaman loadingnya. Di sini ada logo COVID-nya. Nah, setelah splash screen-nya selesai, maka akan muncul halaman login. Di mana halaman login ini adalah halaman untuk masuk ke menu utama atau dashboard. Nah, untuk masuk ke halaman login, kita perlu mengisikan email atau password yang sudah terautentikasi. Nah, sebelum emailnya terautentikasi, maka user harus melakukan register terlebih dahulu.
dengan melakukan register dengan mengklik link yang ada di sini. Nah, setelah mengklik, maka akan muncul halaman register akunnya. Nah, untuk melakukan registrasi, user wajib melakukan pengisian form. Di sini ada 4 isian, yaitu nama lengkap, email, password, beserta dengan teleponnya. Nah, di sini juga saya berikan form validation apabila si user belum mengisikan namun sudah mengeklik button registernya. Nah, seperti ini. Langsung saja kita coba. Saya akan masukkan nama saya, lalu email saya, passwordnya, lalu teleponnya juga. Seperti ini. Lalu saya tekan button register. Maka akan muncul progress bar, yaitu loadingnya, dan akan muncul notifikasi user created. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat di dalam Firebase-nya akan muncul akun baru, yaitu yang baru kita masukkan tadi. Di sini ada di firebase@gmail, dan baru tanggal dibuatnya itu 10 Mei 2020. Lalu ada dokumen di Firestore-nya, yaitu email, nama, mode, dan phone. Seperti itu, berarti pembuatan akun berhasil. Nah, setelah melakukan register secara otomatis akan masuk ke menu dashboard seperti ini. Kita akan coba dulu login passwordnya. Coba kita masuk dengan akun yang baru saya buat. Lalu saya masukkan passwordnya. Nah, berhasil masuk. Nah, setelah masuk maka akan muncul halaman dashboard. Dashboard di sini saya menggunakan scroll view, di mana bisa kita scroll ke bawah halamannya. Dan scroll view di sini bisa kita lihat menjelaskan bagian dashboard. Nah, ini adalah bagian defaultnya. Saya menggunakan scroll view, bisa kita lihat di layoutnya di dashboard. Nah, ini adalah desain layout yang saya buat. Di sini saya menggunakan, nah di sini ada material navigation, lalu saya di sini menggunakan scroll view. Ya, datanya dapat di scroll. Nah, setelah kita login dari dashboard ini, kita bisa memilih apa saja yang ingin kita lakukan. Di sini ada menu exercise, ada menu stopwatch, ada menu nearby. Nah, jangan lupa di sini ada menu hamburger, di mana akan memberikan navigation view di sini. Di sini ada pilihan home, exercise, nearby, stopwatch dengan yang ada di sini juga. Lalu ada identifikasi dari atau identitas dari profilnya, yaitu ada nama, email, nomor telepon, dan pilihan untuk logout. Nah, langsung saja kita pilih menu pertama, exercise. Nah, ketika kita mau klik menu exercise, maka akan muncul halaman utama dari exercise itu sendiri, yaitu yang di dalam kodenya. Kodenya bisa kita lihat di main exercise. Sini di main exercise. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, main exercise ini akan berisi satu button play, yaitu untuk melakukan exercise secara otomatis. Lalu ada 3 button di bawahnya, itu button exercise detail, lalu ada button settings, dan ada button kalender. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan exercise atau melakukan settings terlebih dahulu. Misalnya saya lakukan setting di sini, saya ingin menggunakan level yang mudah. Lalu misalnya saya ingin menambahkan atau langsung menyimpannya saja terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah melakukan settings level, ketika kita klik, di sini akan ada tulisan pemula. Di sini ada gambar exercise yang akan dilakukan. Lalu si user bisa melakukan tekan button start untuk memulai exercise-nya. Seperti ini. Akan munculan menu countdown get ready-nya. Lalu user bisa langsung melakukan exercise-nya itu atau down exercise seperti ini. Oke, seperti ini. Jika selesai akan masuk ke exercise kedua. Nah, di sini ada progress bar juga yang ingin memberitahu kepada user sampai seberapa lama exercise yang sudah dilakukan. Warna biru menandakan exercise yang sudah dikerjakan, warna merah menandakan exercise yang belum dikerjakan. Kita juga bisa tekan start lagi untuk exercise kedua, lalu ada muncul pesan get ready untuk persiapan. Nah, ketika kita sudah kelelahan misalnya, kita bisa langsung klik down di sini, seperti ini. Nah, maka akan muncul rest time atau waktu untuk istirahat dengan countdown juga. Lalu kalau kita tidak ingin melakukan rest time, kita juga bisa klik skip seperti ini. Lalu kita bisa start lagi,
Terus saya pilih done, saya skip, start, sampai dengan selesai. Ketika selesai, nanti riwayat dari exercise sudah dikerjakan ini akan saya store ke dalam database Firebase, yaitu database Firestore. Seperti ini sudah setengah secara umum. Nah, perbedaan untuk level dari exercise itu ada pemula, menengah, dan sulit. Untuk pemula, waktu yang ditetapkan itu adalah 10 detik per exercise-nya. Lalu untuk level menengah itu 20 detik per exercise. Bisa kita lihat di sini waktunya. Dan untuk hard itu 30 detik per exercise-nya. Jadi untuk level itu hanya ada perbedaan pada waktu untuk melakukan exercise-nya saja. Lalu hampir selesai. Kurang lebih untuk exercise-nya berjumlah sekitar 15 exercise, dan ini fleksibel, bisa diubah di dalam database-nya. Next time, ketika kita skip, nah setelah selesai, maka akan muncul tulisan finish. Congratulations, you done with today exercise. Nah, ketika dia selesai melakukan exercise, maka di dalam database akan muncul data riwayat exercise-nya. Di sini exercise, lalu di sini ada days-nya. Ini adalah waktu atau hari di mana dia selesai melakukan exercise. Di sini saya menggunakan value long, dia saya convert ke string. Seperti itu. Lalu kita sudah. Nah, ketika kita masuk ke menu exercise lagi, kita bisa buka kalender. Kalender ini berisi riwayat dari exercise yang kita lakukan. Karena saya tadi baru membuat akun dan saya baru menyelesaikan exercise hari ini, maka hanya tanggal 10, yaitu tanggal hari ini yang sudah berwarna kuning. Seperti itu. Jadi ini menu kalender riwayat. Nah, lalu untuk settings, kita juga bisa menambahkan alarm di sini dengan mengklik tombol on. Lalu misalnya saya mau tambahkan alarm untuk ngecek misalnya jam 9 pukul 58. Lalu saya simpan. Nah, ketika 9.58, maka secara otomatis akan muncul notifikasi exercise yang harus dimulai. Nah, untuk level juga bisa kita ubah di sini. Simpan. Kita play, maka level sudah berubah menjadi menengah. Dan ketika saya start, jumlah dari waktunya itu berubah menjadi 20 detik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah menu settings dan exercise dan kalender, lalu kita masuk ke menu stopwatch. Nah, untuk notifikasinya sudah muncul, yaitu bersiaplah saatnya waktu untuk olahraga. Jadi untuk alarm sudah kita set di sini jamnya dan akan muncul notifikasinya. Nah, selanjutnya setelah menu exercise ada pula menu stopwatch. Nah, menu stopwatch ini adalah menu yang menampilkan stopwatch ketika si user ingin melakukan exercise secara mandiri. Misalnya dia ingin push up-nya misalnya dia ingin menguji ketahanan dia bisa menggunakan stopwatch ini. Ketika kita tekan start exercise, maka jarum ini akan berputar secara jam-jam menandakan bahwa stopwatch-nya sudah dimulai. Dan penghitung timernya juga akan mulai berjalan dan menghitung. Seperti ini. Nah, ketika kita klik finish, maka set jamnya akan berhenti sesuai dengan jam atau berapa detik dia melakukan exercise. Lalu ketika kita start, dia akan mulai kembali dari nol. Seperti itu. Nah, ini waktunya sudah ada. Nah, selanjutnya ada menu Help Nearby. Nah, Help Nearby ini adalah menu untuk melihat detail-detail lokasi yang ada di sekitar dia. Bisa kita pilih. Di sini terintegrasi dengan Google Maps. Jadi di sini saya menggunakan API dari Google Maps untuk menampilkan peta dan detail-detail dari lokasi yang ada. Nah, di sini saya tetapkan lokasinya itu lokasi di sini ada di Wai Halim. Jadi ketika kita pilih gym, maka akan muncul gym-gymnya. Bisa kita lihat di sini.
gym-gym yang ada terdekat di dekat lokasi saya. Nah, ketika kita klik di sini, nah lalu akan muncul nama tempatnya, dan gambarnya. Nah, kebetulan di sini gambarnya tidak muncul karena memang place-nya memang tidak memiliki gambar. Selain itu juga kita dapat melakukan show on map. Show on map ini maksudnya ketika kita klik, dia akan menampilkan rute untuk menuju ke tempat itu di dalam Google Maps yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga, selain menu gym, ada juga menu food dan ada menu hospital. Seperti ini. Food dan hospital. Karena koneksinya sedikit lambat. Lalu kembali. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan menu logout. Nah, untuk mengetes kalender riwayat kembali, saya akan menggunakan tes gmail.com. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa exercise setiap harinya. Nah, di sini apabila kita melakukan lebih dari satu exercise, maka akan muncul riwayatnya di sini. Seperti ini. Oke, menu-menu di sini juga bisa kita lihat sudah lengkap dan sudah ada. Oke, untuk program di sini saya menggunakan kurang lebih ada 12 activity. 12 activity yang mana saya menggunakan API dari Google Maps. Untuk menampilkan peta, lalu saya menggunakan sensor GPS-nya yang dipakai oleh Google Maps juga. Lalu saya menggunakan juga itu LTC clock yang ada di smartphone. Jadi LTC clock itu fungsinya untuk mencatat hari dan tanggal serta waktu si user melakukan exercise. Tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja dari program yang sudah saya buat karena ini kodenya cukup banyak dan tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu 15 menit. Jadi pertama, ketika kita membuka aplikasi ini, maka yang muncul pertama adalah halaman splash screen. Nah, halaman splash screen itu ada di bagian ini. Splash screen ini saya menggunakan animation untuk meload animasi. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat animasi. Lalu di sini saya juga menggunakan scroll bar. Maaf, saya menggunakan progress bar. Jadi progress bar itu yang loading seperti tadi. Nah, ini terhubung dengan activity splash. Activity splash-nya seperti di sini. Di sini saya menggunakan constraint layout. Nah, setelah splash screen muncul selesai, maka masuk ke login. Nah, login di sini saya menggunakan ada progress bar juga dan di sini saya menggunakan fungsi authenticate user, yaitu menggunakan F-Auth atau file based authentication. Seperti itu. Ini adalah fungsi di mana kita bisa memanggil sign in with email and password, di mana parameternya itu adalah email dan password. Jangan lupa saya tambahkan complete listener, apakah dia berhasil menyelesaikan login atau tidak. Itu lalu setelah login dia akan masuk ke dashboard. Dashboard terhubung dengan activity dashboard. Sini activity dashboard kita lihat. Di sini saya menggunakan scroll view. Bisa di scroll. Selanjutnya ketika menekan exercise, maka akan dimunculkan ke bagian detail exercise-nya atau list exercise-nya, yaitu ada di bagian activity list exercise. Di sini activity list exercise. Nah, di sini saya menggunakan konsep recycle view-nya. Bisa kita lihat di sini recycle view-nya terdiri dari item-item yang dikontrol oleh adapternya. Itu di bagian adapter, recycle view adapter. Nah, di sini
untuk mengkontrol dari recycle view, saya menambahkan list dari item-item atau exercise yang akan di-load, dimana jumlahnya itu saya masukkan ke dalam bagian utils, yaitu list exercise. Bisa kita lihat di sini terdapat list atau drawable berupa foto yang akan ditampilkan ke activity recycle view-nya tadi. Seperti itu. Lalu, selain itu juga, ketika kita memilih menu stopwatch, maka secara otomatis akan masuk ke bagian activity stopwatch. Nah, di sini ada stopwatch-nya. Stopwatch di sini, lalu activity stopwatch. Nah, di sini saya menggunakan animasi untuk memutar dari jam ini. Jadi di sini terdiri dari dua drawable, ada icon anchor yaitu jamnya, ada juga BG circle yaitu jamnya. Lalu saya animate menggunakan fungsi animation metode load animation. Saya load animasinya untuk memutar dari jam itu sendiri. Lalu tidak lupa saya menggunakan chronometer atau time here. Di sini saya beri namanya untuk melakukan perhitungan dari si time-nya. Itu. Lalu ketika dari dashboard memilih Google Maps, maka akan masuk ke activity maps. Di sini kita lihat ada maps. Oke, di sini ada maps atau nearby. Ada nearby. Nah, di sini saya punya latitude longitude, saya punya Google Maps seperti ini. Jangan lupa ini terhubung dengan activity nearby. Kita lihat di sini. Nah, ketika kita menekan ini, maka akan masuk ke bagian view place. Activity view place. Seperti ini. Oke, secara umum untuk kode program seperti itu. Saya juga lupa, ini saya ingin menunjukkan bagian kalendernya. Jadi kalender itu saya mengambil jam dari modul RTC yang ada di smartphone. Ini bisa kita lihat di activity calendar, ini bentuk kalendernya. Saya menggunakan dependensi dari material view, dari ProReview interaktif material calendar view. Lalu di bagian kalendernya seperti ini. Nah, saya menambahkan material view.add-decorator. Nah, di mana saya menambahkan dekorator ketika workout-nya itu sudah selesai. Kita lihat di sini workout-nya. Bagian kalender. Lalu bagian dekorator. Nah, ini workout dan dekorator. Nah, di sini di bagian workout dan dekorator ini saya ubah warna dari jadi warna kalendernya ketika fungsi ini dipanggil. Jadi dia membutuhkan hasset calendar list, calendar day, yang berarti dalam bentuk hasset. Ketika saya get dari database kumpulan dari days exercise-nya ini, maka akan saya masukkan ke sini dan saya ubah warnanya menjadi warna orange seperti itu. Lalu untuk pengambilan waktu dari RTC-nya saya tambahkan di bagian finish report, yaitu di daily routine atau daily training. Lalu di bagian fungsi show finish it. Ini di bagian show finish it. Nah, di sini ada fungsi save day, value calendar.getInstant.get time in meals. Jadi ketika saya memanggil fungsi ini, maka dia akan mengambil waktu kalender dalam bentuk millisecond dari modul RTC-nya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Untuk penjelasan code mungkin cukup sampai di situ. Lanjut saya akan menjelaskan kesimpulan dari program yang telah saya buat. Jadi kesimpulan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah bahwa penggunaan perangkat lunak ini sangat membantu sekali masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk melakukan olahraga di rumah. Dalam rangka juga meningkatkan kualitas kesehatannya. Jadi ini sangat sejalan dengan aturan pemerintah di mana kita harus tetap stay di rumah, tapi kita harus juga tetap sehat dalam menggunakan aplikasi ini.
saran saya untuk pengembangan perangkat lunak mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama karena masih banyak proses-proses yang terlewati dalam mengembangkan perangkat lunak ini, seperti konsep penyusunan layout, pendesainan, dan lain-lainnya, sampai untuk pengembangannya juga. Menurut saya waktu yang dibutuhkan cukup kurang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini.